Mari sekarang kita bahas soal berikut. Ya. Hidrazin N2H4 terurai menurut reaksi berikut. Ya. 3N2H4 terurai menjadi 4NH3 gas dan N2 gas. Ya. Diketahui entalpi pembentukan standar hidrazin adalah 50,4 kJ per mol. Hitung nilai delta H0 untuk reaksi penguraian di atas. Ya. Diketahui entalpi pembentukan standar dari amoniak gas adalah minus 46,3 kJ per mol. Ya. Jadi kalau reaksinya seperti ini, ya. Jadi seperti ini, maka delta H reaksi itu pada keadaan standar, ya, itu bisa kita tulis, ya, sebagai 4 dari delta HF0 amoniak gas, ya, jadi ini hasil reaksi ditambah delta HF0 dari N2 gas, ya. Jadi 4 ini adalah koefisiennya, ya, karena N2 koefisiennya 1, kita tidak tulis di sini, dikurangi 3 kali delta HF0 dari hidrazin, ya, N2H4 ini liquid, ya. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya saja, ya. 4 kali berapa tuh? Amoniak minus 46,3. Entalpi pembentukan standar N2 itu 0 karena ini adalah unsur dalam bentuk reference, ya, dikurangi 3 kali delta F dari hidrazin, yaitu 50,4. Ya, kalau kita hitung, ya, delta H reaksinya ini itu adalah minus 336,4 kilojoule. Ya, jadi mol kali kilojoule per mol itu satuannya adalah kilojoule. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan B sekarang, ya. Hidrazin maupun amonia dapat dibakar dengan oksigen menghasilkan H2O liquid dan N2 gas. Ya. Tuliskan persamaan reaksi pembakaran yang setara untuk masing-masing senyawa ini dan hitung nilai delta H0 untuk masing-masing reaksi. Ya. Diketahui delta F0 dari H2O liquid adalah minus 285,8 kilojoule. Ya. Jadi reaksi pembakaran dari hidrazin, ya, adalah N2H4 liquid ditambah O2 gas. Nah, hasilnya apa tadi? Ada 2, N menjadi N2. Ya. Hanya menjadi H2O. Oke. Nah, sekarang sudah setara atau belum? Ya, di kiri N-nya ada 2, di kanan ada 2. Ya, sudah setara. Hidrogennya di kiri ada 4, di kanan ada 1. Berarti ini harus kita kali 2 supaya setara. Oksigen di kiri ada 2, di kanan juga sudah ada 2. Ya, jadi ini sekarang sudah setara. Nah, berapa entalpi pembakaran dari hidrazin ini? Ya, jadi kalau ini artinya 1 mol hidrazin dibakar dengan 1 mol O2 menghasilkan 1 mol gas N2 dan 2 mol H2O. Ya. Berapa delta H reaksinya? Ya. Seperti tadi, ya.
kita bisa hitung. Delta H reaksi itu adalah delta HF ya, dari N2 gas ditambah 2 kali delta HF dari H2O liquid, karena ini adalah hasil reaksi, dikurangi delta HF 0 ya, ini dalam keadaan standar semua ya. Jangan lupa tuliskan nolnya di atas, dari N2H4 liquid dikurang delta HF 0 ya, dari O2 gas. Ya. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ini 0 ya, karena N2 adalah unsur dalam bentuk reference, ditambah 2 kali minus 285,8 kilojoule per mol dikurangi ini adalah 50,4 kilojoule per mol dikurangi 0. Ya, jadi nilai delta H0 reaksinya ya, kalau kita hitung itu adalah minus 622 kilojoule untuk pembakaran 1 mol hidrazin. Ya, jadi ini adalah kalor untuk pembakaran 1 mol hidrazin, karena ini reaksinya adalah untuk 1 mol hidrazin. Bagaimana dengan amoniak? Ya, amoniak kalau dibakar ya, dengan gas O2 juga menghasilkan N2 ditambah dengan H2O. Ya. Ini belum setara ya. Kalau untuk pembakaran 1 mol NH3 ya, N-nya di kiri 1, maka di sini harus dikali setengah. Ya. Hanya ada 3. Berarti yang ini harus dikali dengan H2O-nya dikali dengan 3/2. Nah, berapa jumlah oksigennya? Jumlah oksigennya di kanan itu ada 1,5. Ya, di kiri ada 2. Maka ini harus dikali dengan 3/4. Jadi ini adalah reaksi pembakaran 1 mol amoniak. Berapa delta H reaksinya? Kita bisa hitung ya. Setengah dari delta HF 0 untuk N2 gas ditambah 3/2 ya, dari delta HF0 H2O liquid dikurang 1 kali delta HF0 amoniak gas dikurang 3/4 kali delta HF0 dari O2 gas. Ya. Jadi delta H dari reaksinya adalah ini setengah kali 0, 0 ditambah 3/2 kali delta HF H2O ya, 3/2 kali berapa? Minus 285,8 dikurang delta HF dari amoniak adalah minus 46,3 dikurang 3/4 kali, nah delta HF dari O2 juga 0, berarti ini adalah 0. Jadi kalau kita hitung pembakaran 1 mol amoniak itu melepaskan kalor sebesar minus
382,4 kilojoule. Ya. Ini adalah jawaban untuk nomor B. Yang C sekarang. Berdasarkan massa ya, per kilogram, apakah hidrazin atau amonia yang merupakan bahan bakar yang lebih baik? Ini nilai-nilai yang kita hitung ini adalah nilai-nilai untuk pembakaran 1 mol. Bagaimana dengan untuk pembakaran 1 kilogram? Ya. Kita harus ubah mol menjadi kilogram. Ya. Kita harus tahu berapa massa molar dari masing-masing. Ya. Nah, jadi untuk jawaban C, ya, kita harus tahu dulu ya massa molar dari hidrazin. Hidrazin itu N2H4. Ini massa molarnya adalah 32 gram per mol. Ya. Oke. Jadi kalau kita tahu berapa delta H ya, 0 dari pembakaran hidrazin 1 mol, ya, maka delta H0 pembakarannya untuk per kilogram itu adalah minus 622. Ini adalah kilojoule ya, untuk 1 mol. Ya. Tetapi 1 mol dari hidrazin itu masanya adalah 32 gram. Atau sama dengan 0,032 kilogram. Ya. Jadi kita bisa hitung sekarang. Kalor pembakaran hidrazin per kilogram itu adalah minus 19,437 kilojoule per kilogram. Hal yang sama ya untuk amoniak. Amoniak itu massa molarnya adalah 17 gram per mol ya. Atau 0,017 kilogram per mol. Jadi untuk amoniak ya delta H0-nya adalah ya, kalau per molnya adalah minus 382,4 kilojoule per mol, maka karena 1 mol NH3 itu massanya adalah 0,017 kilogram, ya, maka kita bisa hitung delta H0-nya adalah minus 22494 kilojoule per kilogram. Sekarang mana yang lebih besar? Hidrazin atau amoniak? Ya, ternyata kalor pembakaran per kilogram amoniak lebih besar. Ya. Jadi bahan bakar yang lebih baik ya, per kilogram adalah amoniak. Ya. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan C.